Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Cahyanti dengan NIM 2103599 dari kelas 3PC. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai analisis dari jurnal yang sudah saya buat yang berjudul Analisis Poster Film Gundala menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes. Tujuan dari pembuatan poster film Gundala ini adalah untuk mempromosikan dan juga mengiklankan film Gundala pada tahun 2019. Latar belakang yang membuat saya memilih jenis karya poster film Gundala sebagai bahan analisis saya karena poster film ini memiliki visual yang menarik. Terus kemudian analis ini bertujuan untuk mengetahui makna yang ditimbulkan oleh elemen-elemen visual pada poster film. Metode penelitian yang saya pilih adalah yakni metode penelitian deskriptif kualitatif. Saya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif ini karena metode ini merupakan metode yang sangat cocok untuk analisis poster film karena memang tidak membutuhkan angka-angka dan juga mengambil data-data yang sudah ada dari penelitian dan juga jurnal-jurnal sebelumnya. Nah, kemudian pendekatan teori yang saya gunakan adalah Roland Barthes. Kenapa? Karena teori Roland Barthes ini banyak digunakan dalam menganalisis poster film. Dan juga terdapat pendekatan-pendekatan seperti konotasi, denotasi, dan juga mitos yang sangat berhubungan dengan elemen-elemen visual pada suatu poster. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan deskriptif dari poster film ini. Poster film ini menampilkan ilustrasi berupa foto dari pahlawan Gundala itu sendiri. Pada poster tersebut terlihat Gundala itu berdiri tegak di tengah situasi hujan sambil mengepalkan tangannya. Kemudian berdiri tegak dengan dada membusung ke depan dan bahu tertarik. Terdapat tipografi dari judul film ini, yakni Negeri Ini Butuh Patriot, yang merupakan keterangan singkat mengenai film tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis formal dari poster ini. Saya mengambil analisis formal berupa layout, tipografi, dan juga warna. Nah, jadi layout yang digunakan pada poster ini yakni sequence. Nah, sequence itu adalah urutan hierarki pembacaan, yakni dari atas kepala Gundala terus turun ke judul. Jadi si hierarki pembacaan itu membentuk huruf I. Selanjutnya yang pasti yaitu penekanan pada poster film ini yaitu terlihat pada posisi Gundala itu yang berada di tengah. Terus ukuran dari si objek utama itu yang paling besar daripada objek lainnya. Selanjutnya adalah keseimbangan pada poster film ini, yakni terlihat antara kanan dan kiri yang seimbang dan juga posisi letak si objek utama itu berada di tengah. Terus selanjutnya kesatuan pada poster ini tuh terlihat pada penggunaan warna yang cenderung senada dan gak ada yang mencolok atau berbeda dari warna keseluruhan. Selanjutnya, tipografi pada poster ini yaitu menggunakan huruf sans serif dan juga perbedaan ukuran antara judulnya dan juga kalimat atau caption dari icon film ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori Roland Barthes, yaitu teori yang saya gunakan dalam menganalisis poster ini. Nah, jadi teori Roland Barthes ini membagi dua teori semiotika, yaitu konotasi dan juga denotasi. Konotasi itu adalah hubungan antara petanda dan juga penanda terhadap realitas atau makna yang spontan atau eksplisit. Denotasi yaitu hubungan antara petanda dan juga penanda yang berklerasi dalam banyak hal. Maknanya bersifat implisit atau tersirat. Dari dua tingkatan penandaan konotasi dan denotasi ini dikenal juga dengan order of signification. Pemaknaan pertama itu
melihat pada aspek relasi tanda dengan realitas denotasi. Pemaknaan kedua ini melihat pada pengalaman personal dan kultural dalam proses pemaknaan Barthes, juga melihat aspek lain yang disebut juga mitos. Nah, mitos ini berada pada penandaan tingkat kedua dalam menghasilkan makna konotasi yang kemudian berkembang menjadi konotasi pada perubahan denotasi yang disebut juga dengan mitos. Nah, jadi kesimpulannya pemaknaan semiotika pada Roland Barthes itu terbagi jadi 3, yakni denotasi, konotasi, dan juga mitos. Selanjutnya kita akan memasuki interpretasi semiotika Roland Barthes dari poster film Gundala. Nah, jadi pada jenis tanda ikon pertama itu terdapat pada tulisan negeri ini butuh patriot. Denotasinya adalah kalimat negeri ini membutuhkan patriot. Konotasi negeri di tempat Gundala tinggal dipenuhi oleh orang-orang jahat yang suka menindas orang-orang lemah yang tidak punya kekuatan, maka dari itu dibutuhkan pahlawan untuk memberantas para penjahat yang beredar. Mitos, patriot merupakan istilah orang yang berperang di medan perang seperti tentara, polisi, dan juga pahlawan. Selanjutnya, ikon dari musuh yang berbaris di kanan dan kiri berada di atas sambil melihat ke bawah. Konotasinya, di sisi kiri dan kanan gedung berdiri musuh Gundala dan rekan musuhnya yang menatap dari atas dengan bengis seolah merendahkan Gundala karena posisi mereka di atas sedangkan Gundala berada di bawah. Mitosnya yakni melihat ke bawah adalah kiasan dari ungkapan rasa syukur. Selanjutnya, tandanya itu berupa foto petir, yakni denotasi petir di atas kepala Gundala. Jenis tandanya merupakan ikon. Konotasinya, Gundala sejak kecil selalu dikejar oleh petir ketika hujan dan mendapatkan kekuatan supernya. Setelah ia dijatuhkan dari ketinggian dan disambar petir, maka dari itu ia diberi julukan Gundala yang artinya guntur. Mitos, jika ada petir yang menyambar rumah atau tanaman yang dimiliki seseorang, itu merupakan petanda bahwa seseorang tersebut akan mengalami kenaikan pangkat atau jabatan dalam pekerjaannya. Selanjutnya, denotasi yakni Gundala berdiri di tengah di antara dua bangunan. Jenis tandanya merupakan ikon. Konotasinya, Gundala berdiri di bawah dua letak bangunan yang terpisah dan saling berhadapan. Ini menunjukkan bahwa terdapat kesan desakan dan tekanan yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Gundala. Mitosnya, posisi berdiri di tengah itu bermakna bahwa orang tersebut adalah orang penting atau orang yang memiliki kekuasaan. Selanjutnya, denotasinya yakni badan busung ke depan, jenis tandanya merupakan ikon. Konotasi yakni berdiri tegak dengan dada membusung ke depan dan bahu tertarik ke belakang, adalah lambang dari posisi kekuasaan. Nah, mitosnya pengertian dari membusungkan dada itu bisa berarti 2, yaitu bisa bermakna negatif atau positif. Jika negatif, memiliki arti kiasan sombong diri, dan juga positif yakni seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi atau berani. Selanjutnya, denotasi dari mengepalkan tangan. Jenis tandanya merupakan ikon. Konotasinya yakni Gundala siap menghadapi dan melawan orang jahat dalam film tersebut. Mitosnya, mengepalkan tangan itu biasanya identik dengan tinju yang merupakan makna dari melawan dan dikaitkan dengan perasaan emosi. Misalnya, bila seseorang marah, pasti dia akan mengepalkan tangannya dan memaki-maki, membentak-bentak. Dia mengurangi marahnya tapi justru kian menjadi marah. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah setiap elemen visual pada poster ini memiliki mulai dari jenis, bentuk tipografi yang digunakan memiliki makna yang selaras dengan karakter Gundala yang cepat. Kemudian ilustrasi pada poster berhasil menampilkan poin penting dalam film seperti petir, musuh Gundala, dan juga pose Gundala sendiri yang memiliki arti tangguh. Warna yang digunakan juga mewakili karakter Gundala yang berani. Lalu layout yang digunakan itu membuat sosok Gundala menjadi terlihat sangat menonjol dan kuat. Kesesuaian elemen visual pada poster ini sangat penting untuk diperhatikan karena elemen ini berpengaruh pada persepsi audiens yang melihat poster tersebut. Tersampaikan atau tidaknya makna poster itu tergantung pada elemen visual yang ditampilkan ditampilkan oleh suatu poster. Poster yang baik itu adalah poster yang dapat menarik keingintahuan audiens.
sehingga penonton akan lebih penasaran dan ingin selalu menonton filmnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.